Azim nggak kerekod, Masya Allah. Ya udah, makasih ya. Aduh, makasih ya diingetin. Nggak apa-apa deh. Yang itu nggak itu apa namanya? Nggak masuk kan masih teori-teori ya. Nanti hitungannya langsung. Hitungan ya, sekarang kita ya. Nih kita ambil contoh nih. Gak usah saya ulang lah ya, udah berbusa mulut saya nih ya. Teorinya banyak banget. Contoh, misalkan kita mengambil sampel dari populasi tak terbatas ya, dengan simpangan baku populasi sigmanya ya, itu 10, N-nya 100, nilai rata-rata sampelnya 50, dengan interval kepercayaan 95%. 95% kan tadi kan udah ada tuh datanya, 95% tadi di atas tuh 1,96 ya kan nih. Nah, lihat aja ke atas deh ya. Nah, bagaimana langkahnya untuk menghitung apa namanya? Untuk menghitung interval kepercayaan. Caranya adalah pertama kamu menghitung simpangan baku dari distribusi rata-rata ya. Jadi rumusnya adalah sigma, ini bacanya sigma teman-teman. Sigma dari X bar sama dengan sigmanya dia dibagi akar N. Nah, sigmanya berapa? 10. Akar N 100 berarti kan akar 101. Kemudian kita hitung yang namanya margin error. Margin error adalah mengalikan nilai dari sigma X ini dengan nilai Z-nya. Ya, Z alfa per 2-nya dia. Dapatnya 1,96 dikali 1 dapat 1,96. Selanjutnya teman-teman, nanti teman-teman tinggal ya. Nih. Nah, teman-teman tinggal pakai rumus nih. Rumusnya saya copy aja lagi dari atas. Nah, ini. Nah, nih. Nah, X barnya kan 50 dikurangin ini kan 1,96 dikali ini tadi berapa? 1 ya. Ya kan teman-teman. Nah, ininya yang ini juga nih tambah. Jadi hasilnya 48,04 ini. Jadi ini interval kepercayaannya sini. Nah, terus kemudian nih visualisasinya. Nah, ini batas bawah, ini batas atas ya. Kita coba kerjakan lagi studi kasus satu. Ya. Sebuah perusahaan ingin memperkirakan rata-rata kepuasan kerja karyawan, ya, diukur dengan skala 1 sampai 10 di setiap cabang perusahaannya. Sebuah sampel acak berukuran 100, N-nya 100. Berarti rata-rata tingkat kepuasannya 7,5 nih, 7,5, ya kan? Simpangan bakunya 1,2, N-nya 100, tingkat kepercayaan 95. Hitung simpangan bakunya, rumusnya kan tadi nih. Ini rumusnya nih. Nah, ini saya tarik lagi rumusnya. Nah, jadi rumusnya X barnya kan tadi udah ada 7,5 ya kan? Z-nya itu 1,96. Sigma X barnya dicari, dapatnya 0,12. Nah, ini dimasukin. Begitu ya, teman-teman. Ini ya untuk interval kepercayaan. Nih, ini juga interval kepercayaan. Nah, terus kemudian ini teman-teman, kasus yang kedua itu dia itu ada faktor koreksi di sini teman-teman. Nih, ada kalimatnya di sini. Jumlah dari simpangan rata-rata diketahui simpangan baku. Nah, jadi di sini, di sini, di sini karena populasinya terbatas gitu teman-teman. Kalau ada kata-kata kalimat populasi terbatas di sini nih kan ada. Sebuah perusahaan distribusi ingin memperkirakan rata-rata penyimpanan gudang tersebut. Jumlah produk di gudang 200 dari sampel acak rata-rata penyimpanan diketahui populasi adalah ini per hari. Nah, di sini. Nah, di sini ada kata-kata karena di sini populasinya terbatas. Ada kata-kata populasi terbatas nggak di sini? Nggak disebutin ya. Kira kan rata-rata. Yang disebut. Nih, ada nih Mas tuh. Kalau di atas populasi tidak terbatas. Nih, Oh iya, Bu. ini nggak disebutin. Kalau nggak disebutin berarti populasinya tidak terbatas, infinite. Nah, kalau ini populasinya finite, terbatas.
gitu ya. Ada kata-kata terbatas, ada faktor koreksi nih tuh. Faktor koreksi rumusnya ini akar dari n dikurangin n. Iya, begitulah statistik ya. Tapi kalau menggunakan ini setahu saya sih ada di software ada. Ah, ada di software. Nah, tapi kita teorinya dulu kita belajar. Jadi ada faktor koreksinya Mas ini. Akar dari n besar dikurang n kecil dibagi n besar dikurangin satu. Masukinlah tuh, ya kan? N besarnya, n kecilnya berapa kan? Nah ini kan n-nya diketahui nih. Nah tuh, kalau tadi kan n-nya nggak, n besarnya nggak ada kan? Karena apa? Dia infinite, tidak terbatas. Kalau ini kan ada. Nah, makanya menggunakan faktor koreksi gitu. Nah, masukinlah ini. Masukin faktor koreksinya sih dari sigma x bar kuadrat ini. Gitu kan. Nah, selanjutnya seperti itu. Nah, gitu. Bu, soal yang tadi itu kepuasan karyawan itu dibahas dong. Ah, oke. Mana? Nih, ini ya. Kayaknya, ya Nih, tadi kayaknya ada deh di atas. ya kita ini kan. Ini kan. Ini. Iya, Oke. Nih, oke. Aku bahas nih. Kepuasan kinerja kerja karyawan ini mungkin tertarik ya buat mungkin penelitian ya. Nah, ini soal ini kalau kamu cari, ini kan X barnya 7,5 ya. Ya enggak? iya, Simpangan baku sigmanya 1,2 ya kan? N-nya berapa? Sampel ya, N kecil ya, 100. iya, Kan? Nggak ada di sini informasi tentang N besar atau populasi. Ya toh, nggak ada. Ya udah, iya, Bu. artinya populasinya tidak terbatas, tak Iya, terhingga. sampel. Nggak tahu, populasinya banyak banget. Berarti mungkin dia ingin mengambil tentang kepuasan rata-rata kinerja karyawan di Indonesia gitu kan. Kan dianggap N-nya itu tidak terbatas gitu. Makanya Iya. kayak faktor koreksi langsung. Jadi sigma X barnya itu rumusnya adalah sigma dibagi akar N. Sigmanya berapa? 1,2. Akar N-nya 100. Akar 100 dapatnya 0,12. Ya toh? Margin errornya tinggal kalikan sigma X barnya dengan Z-nya. Z-nya kan sudah tahu nilainya 1,96. Gitu. Tinggal kalikan saja. Dapatlah nih 0,2352. Kemudian interval kepercayaan rumusnya kan ini, Z gitu kan. Tinggal masukin 7,5 dikurangi 0, ni lebih kecil daripada mu. Karena mu-nya kan ingin tahu rata-rata tingkat rata-rata. Kan ada kata-kata rata-rata berarti mu. Kalau yang ingin diketahui proporsi berarti P. Ingin mengetahui varian berarti sigma gitu ya. Tergantung dari soal yang diminta. Nah, habis itu jumlahkan nih 7,5 dikurangi 0,23 dapatnya 7,2648. 7,5 tambah 0,2352 dapat 7,7352. Begitu. Jadi, nih. Nah, ini kalau soal ini diketahui populasinya ya kan? Ada 200 unit populasi N besarnya. Ya kan? Ya, ini diketahui N kecilnya, sampelnya nih. Sampel kecilnya nih 40. Berarti nggak rumusnya melibatkan namanya faktor koreksi. Gitu. Jadi tinggal rumus yang tadi sebelumnya kan rumusnya kayak gini juga kan. Tinggal kalikan dengan faktor koreksinya. Gitu. Dikaliin dengan 0,894. Jadi 0,6325 dikali 0,894 gitu. Dapat segini. Selanjutnya caranya interval kepercayaannya sama. Gitu. Faktor koreksi itu munculnya alasannya kenapa, Bu? Kok dengan soal yang sebelumnya itu berbeda gitu? Nah, ini yang membedakan adalah dia N-nya ini sekarang diketahui, Mas. N besar, N populasi. Tadi N besar itu Oh, populasi. artinya terbatas gitu, Bu ya? Iya, N-nya kan N populasinya populasi dari 200 unit diambil sampel empat Iya, puluh. aku. Kalau ini nggak tahu N besarnya. N besarnya dikatakan infinite besar sekali gitu. Kan 100 ini kan adalah N kecil toh. Iya, oke. Nah, N besarnya nggak ada toh. Nah, berarti Iya. tanpa faktor koreksi. Gitu ya. Lanjut. Ada lagi nggak Terima kasih, pertanyaan? Bu. Iya, sama-sama. Nah ini, nah ini. Nah,
Ini apa? Coba, ini apa nomor tiga? Populasi terbatas atau populasi tak hingga? Ini nomor tiga. Coba, menurut kamu apa? Terbatas. Terhingga. Kalau terbatas ada N besarnya, Mas. Ya dah. Nah, ini tidak ada toh? Ya, Tidak Nggak ada, ada. cuma sampel 50. Betul, berarti yang diketahui adalah X barnya 8 juta, sigmanya 1,5 simpangan bakunya, ya toh? N-nya 50, tingkat kepercayaan. Nah, ini beda lagi nih ke tingkat kepercayaannya, bukan 95%, tapi 98%. Lihat di atas tabel udah ada tuh. Tabelnya udah saya siapin untuk 98%. 2,33 yang dipakai, bukan 1,96 ya. Nah, rumusnya kayak tadi, itu tinggal dicari-cari-cari Bu, dapet. maaf Bu, mau nanya yang 98% itu dibagi ya Bu ya? Bukan, jadi 98% itu dapatnya dari tabel distribusi normal. Yang ini yang tadi saya udah jelasin di atas. Nih, kayak gini-gini. Tapi kamu bakalan puyeng deh kalau ini. Kalau saya jelasin sekarang kayaknya bakal lama. Bisa satu SKS, dua SKS. Nah, ini, kamu terima aja ini nih. Nih, tabel ini nih. Nih, langsung. Kalau 98 berarti 2,33. Kalau 99, 2,57. Karena biasanya pengambilan tingkat alfa itu kalau nggak 5%, 10%, 1%, 2%. Dah itu soal itu. Biasanya. Oke Bu, terima Nggak kasih ada Bu. 20%, nggak ada. 25% nggak ada, terlalu tinggi. Gitu. Nah, sebenarnya harusnya ada 3 dan 4%. Tapi nanti nggak saya keluarin 3 sama 4%. Saya 1, 2, 5, dan 10. Pakai tabel ini aja. Nah, cara nyarinya nih di bawah Jadi sini. tabel itu bisa dikatakan konstan ya Bu ya, yang tabel tadi itu maksudnya. Konstan, ya. Iya yang ini. Iya, Hmm. konstan. Berarti di berbagai kasus bisa digunakan menggunakan tabel yang ini gitu kan untuk Betul. perhitungan. Iya, betul. Tabel ini dipakai nih, saya buat. Hmm, hmm. Nah, cara nyarinya nih di bawah nih. Nih, cara nyarinya silakan kalau ingin baca-baca tuh di bawah ini caranya. Saya jelaskan kenapa dapat segitu. Ya, oke. Oke, saya pikir untuk pertemuan kali ini kita nggak bisa sampai sesi 10 ya. Sesi 9 aja masih banyak karena tadi pembahasannya juga udah banyak ya. Tapi nggak apa-apa lah sedikit tapi paham ya, mudah-mudahan. Nah, silakan teman-teman nih bisa berlatih ada soal-soal nih. Nih, banyak soalnya ya. Memang begitu saya belajar tuh. Suka kalau ada soal-soal banyak tuh. Nah, sampai sini aja dulu nih. Silakan kalau mau latihan nih, cobain mencari interval Bu kepercayaan. izin nanya dikit lagi Bu. Apaan, Mas? Gimana? Apa, Bu Mas? izin nanya Bu dikit. Boleh, nggak apa-apa. Silakan, Itu Mbak. kan tadi kita udah bahas beberapa soal sebagai variasi soal. Ya. Ya, maksudnya kan kita tadi sempat udah ada jawaban ya, udah dapat jawaban gitu. Nah, Mm-mm. salah satunya ada tingkat kepercayaan apa-apa gitu kan tadi jawabannya Ya. apapun itulah. Dari hasil semua pertanyaan itu intinya itu kan ada sebuah hasil yang dicapai. Nah, untuk implementasi dalam kehidupan nyata sendiri, misalnya tadi kayak ngitung tingkat kepuasan karyawan, kemudian menghitung tinggi rata-rata eh, Nah, apa dulu namanya berat apa tinggi badan apa dan segala macam. Ya itu tuh sebenarnya tuh buat apa? diimplementasikan Mm-mm. secara nyata seperti apa sih Bu nantinya Sangat, setelah dapat hasil perhitungan ini gitu. wah, itu sangat gampang, Mas, ininya. Apa namanya, implikasinya ya. Jadi gini, kalau andai kata misalnya nih ya, kamu kamu adalah seorang manajer gitu kan. Kamu seorang manajer. Kamu ingin tahu kira-kira berapa bulan depan yang ingin kamu keluarkan, manajer keuangan ya, kamu keluarkan untuk gaji karyawan, gitu kan? Nah, misalnya rata-rata kamu Iya, udah tahu rata-rata gaji karyawan ini di sini katakanlah 2 juta gitu kan. Tapi kok 2 juta begini, kamu tuh pasti akan nggak presisi. Kenapa? Kan jabatan atau karyawan itu kan nggak hanya seorang, misalnya katakanlah nih gaji guru ya banyak gitu ya, faktor kan gitu ada ya. macam-macam, ada OB kan gitu kan, ada lagi yang di atasnya guru, mungkin kepala sekolah atau kepala sekolah kok karyawan lah ini ya, ibaratnya kan ada staff kan gitu kan, ada juga yang ini apa namanya,
di atasnya staf apa tuh supervisor kan gitu kan dan sebagainya. Kamu tahu rata-ratanya 2 juta gitu. Apa kamu akan menyediakan 2 juta kali berapa orang? Kan enggak kan Mas? Misalnya karyawan kamu Enggak. ada 50 wes gitu. Rata-rata gajinya adalah 2 juta. Ini yang gampang simpelnya ya. Apakah kamu akan mengeluarkan 2 juta kali 50? Ya enggak toh. Karena kan gaji itu kan tidak serata semua 2 juta. Enggak. Ya toh. Makanya dibikin yang namanya interval. Oh, saya bikin mungkin satu Betul. juta sampai segini, 3 juta. Berarti range-nya seperti ini. Nah, bagusnya apa? Ya udah, prepare aja. Mau prepare di 3 jutanya atau prepare di mananya. Seperti itu. Sehingga dari situ kamu bisa mengeluarkan budget yang tidak terlalu berlebihan. Ataupun sebenarnya ya, ini kan tadi kan contoh ya, contoh mungkin contoh bodoh-bodohan lah. Kalau kamu misal jadi manajer ya, ataupun katakanlah jadi investor gitu ya, ataupun jadi apa namanya komisioner perusahaan, mengetahui ternyata gajinya itu di kisaran 1,5 juta sampai 3 juta seperti itu kan. Berarti kamu ngelihat, oh ternyata tingkat pendapatannya itu masih di bawah rata-rata UMR kan? Kan gitu. Tapi kalau kamu naikin nih misalnya nih, ini jatuhnya jadi mungkin 5 juta. Nah ini kan ada yang 1,5. Kemudian dinaikin jadi 10 kan gitu. Oh berarti ada yang sudah di atas UMR. Tapi ada juga yang di bawah UMR. Nah seberapa besar nih sebaran yang di bawah UMR sama ini? Ini kebaca Mas kalau misal bentuknya itu adalah interval. Ketimbang bentuknya titik. 5 juta aja rata-rata deh gitu. Kalau rata-rata doang kan kita nggak ngerti gimana sebarannya. Gitu, Mas. Jadi, interval ini bisa menunjukkan rata-rata dan juga batas bawah dari suatu nilai dan batas atas dari suatu nilai. Batas atas nilainya. Itu seperti itu. Dan itu cuma satu bagian ya interval ya. Jadi masih banyak ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada pengujian hipotesis, Informasi. ada model, ada regresi, bla 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 banyak. Dan nah ini makanya saya tuh sebenarnya mau 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 bukan protes, saya ingin memberikan masukan sih sebenarnya sama Prodi untuk eh, boleh sih mengasih materi statistik, tapi jangan jangan terlalu apa kok bisa sih? Sedangkan saya kuliah statistik aja materi ini tuh 1 semester gitu. Kok anak yang bukan statistik dijadikan 1 kali pertemuan kan gitu. Berat kan jadinya. Yang ada kan jadinya dangkal ya. Enteng-enteng aja yang didapatkan cuma teori-teori dasar aja. Padahal sebenarnya statistik itu harus jadi tools. Mending sedikit tapi dapat dalam gitu. Ini yang mau saya akan benahi di semester ini. Thank you, Ibnu Alam. Iya ya, aku tuh lupa ya tadi yang record ya. Aduh, Sinta, makasih ya, infoin. Ya udahlah, kalau gitu saya juga ada kuliah lagi nih di jam 20.30 kita akhiri ya. Kayaknya nggak bisa sampai sesi 10 ya. Saya juga udah capek banget nih. Kita akhiri dulu, Gak apa-apa, Bu. Makasih, Bu. ya foto dulu yuk bareng-bareng yuk buat dokumentasi. Siap, Bu dosen. Terima kasih, Bu. Nah, ya, sama-sama kita foto dulu yuk teman-teman yuk. Udah, siap. Ke Ya, kamera. ya, 3, 2, 1. Ya, lanjut. Yuk, Dah. satu lagi teman-teman ya, satu lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Selamat selamat belajar, semangat ya. Jangan Terima jadi kasih, Bu. jangan jadi Nah, Bu Makasih, Bu. dosen. statis ini ya, karena Kasih, memang Bu. ilmu statistik itu seperti itu. Jadi saya berupaya untuk minimal sayanya dulu bisa diterima sama teman-teman gitu ya. Jadi penyampainya dulu yang disenangi dulu di awal itu menurut saya udah bagus gitu ya. Nanti lambat laun juga bisa suka sama statistik. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu Ibu. dosen.